per 1000 view itu RPM-nya 3,48 dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita dituntut bukan hanya untuk mengejar syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang YouTube. Di sini pun kita harus bisa memahami bagaimana channel kita itu nantinya agar bisa mendapatkan penghasilan di YouTube ya. Tentunya di sini ada beberapa syarat untuk bisa mengaktifkan iklan dalam halaman tonton dan iklan di halaman feed shot ya. Nah, setelah ini aktif, tentunya kita harus mengejar syarat 10 dolar. 10 dolar itu untuk kita mendapatkan pin AdSense. Setelah mendapatkan pin AdSense, kita menuju 100 dolar dan nanti akan muncul tampilan menerima pembayaran selesai ya. Dan disinilah banyak yang mempunyai kendala. Betapa sulitnya untuk channel kita itu meningkatkan penghasilan, terutama menuju 10 dolar ya. Itu untuk mendapatkan pin AdSense sangatlah sulit. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini pun saya akan coba memberikan pemahaman apa itu arti CPM dan apa itu arti RPM ya. Kita harus memahami agar kita bisa mendapatkan dolarnya itu bisa dengan cepat ya. Nah, kalau CPM itu dana yang diberikan kepada pihak YouTube oleh pihak pengiklan ya dalam per 1000 tayangan. Nah, misalkan YouTube mendapatkan pembayaran dari iklan sebanyak 1 juta, itu akan dibagi hasil dengan kita sebanyak YouTube menerima 450.000 dan kita akan mendapatkan 550.000 ya. Itu kalau misalkan dalam 1 juta rupiah ya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Nah, yang jelas intinya kita jangan memahami tentang CPM, tapi kita harus bisa memahami apa itu RPM. RPM adalah dana yang diberikan kepada pihak konten kreator dari pihak YouTube per 1000 view ya. Nah, saya contohkan kalau kita mendapatkan 1000 viewer ya, itu YouTube akan membayarkan ke kita sekian misalkan ya. Nah, jadi yang jelas untuk RPM adalah hasil iklan yang diberikan oleh pihak YouTube ya. Jadi pihak pengiklan membayarkan ke YouTube dan YouTube nanti akan membayarkan ke kita ya. Nah, jadi intinya kita harus memahami RPM ini ya, karena RPM yang akan menentukan pendapatan kita itu besar. Kenapa? Kalau RPM kita itu besar, itu pendapatan kita bisa besar. Nah, di sini saya coba contohkan untuk RPM itu berbeda-beda ya. Di sini untuk konten yang bisa menghasilkan dolarnya tinggi itu berbeda-beda ya. Yang pertama, pihak pengiklan melihat dari topik video ya. Topik apa yang kita bahas. Nah, di situ berbeda-beda ya. Dan yang kedua, lokasi penonton. Lokasi penonton menentukan untuk pendapatan dolar kita itu besar. Jadi di sini kita harus memahami untuk bisa meningkatkan dolar dengan cepat ya, terutama untuk yang sedang mengejar 10 dolar. Nah, di sini kan ini saya coba contohkan salah satu masuk ke bagian konten ya. Saya konten yang memang penontonnya sudah mau 1000 nih, saya contohkan ya. Ini saya contohkan penontonnya berapa nih? Penontonnya hampir 1400 ya, yang ini ya. Saya coba contohkan, saya masuk ke bagian ini, video atau konten. Lalu saya masuk ke bagian analitik ya. Di bagian analitik saya masuk ya. Nah, di bagian analitik video ini, dan di sini saya masuk langsung ke bagian pendapatan. Kita masuk ke bagian pendapatan ya. Jadi di sini harus kita memahami. Nah, di sini kita masuk ke bagian pendapatan ya. Bagian pendapatan saya masuk. Nah, di bagian pendapatan di sini kita scroll ke bagian bawah ya.
di bagian bawah di sini ada performa video ya, estimasi pendapatan. Ternyata estimasi pendapatan per 1000 view itu RPM-nya 3,48 dolar ya. Nah, itu tandanya dari per 1000 view itu bisa menghasilkan 3 dolar lebih ya, dari video yang ditonton dari 1400 penayangan. Nah, di sini saya membahas tentang topik apa sih sebetulnya yang saya bahas sehingga bisa mendapatkan penghasilan dolarnya bisa tinggi ya. Nah, di sini saya coba cek videonya. Cek videonya adalah video yang memang tentang membahas gaji YouTube ya. Di sini saya coba buka videonya ya. Analitik, kita buka bagian edit. Video apa sih yang nah, di sini ya, gaji YouTuber pemula ya. Nah, ini dari 1000 viewer itu sudah bisa menghasilkan 3 dolar. Nah, kita coba nih buka video yang lainnya untuk kita membuktikan kalau memang video tersebut tidak sama ya untuk pendapatannya yang mungkin sudah 1000 viewer rata ya. Kita hitung yang penontonnya 1000 viewer rata ya. Di sini tidak sama sebetulnya. Kenapa? Karena topik yang kita bawakan itu kan berbeda-beda ya. Jadi kita bisa melihat untuk meningkatkan penghasilan, kita cari video mana yang memang pendapatan RPM-nya itu sangat tinggi ya. Nah, kenapa saya sering membahas tentang gaji YouTuber pemula? Di sini saya sering mendapatkan penonton lumayan dan pendapatan lumayan karena saya membahas tentang keuangan. Nah, di sini saya masuk ke bagian video lagi, saya cari video yang lainnya selain konten yang membahas tentang gaji ya. Nah, saya coba buka video yang lainnya untuk lebih jelasnya ya. Di sini saya coba buka video yang mana nih, yang bukan membahas tentang gaji YouTube tapi penontonnya hampir sama ya. Nah, ini ya, hampir 1388 tentang cuma 3 video lolos monetisasi ya. Nah, di sini ya, di sini saya coba buka videonya. Apakah akan sama pendapatannya? Saya coba buka analitik di bagian analitik. Nah, di sini saya coba contohkan masuk ke bagian pendapatan ya. Saya sini masuk ke bagian pendapatan. Biasanya itu akan terlihat di sini ya, di bagian pendapatan. Nah, di bagian pendapatan saya scroll ke bawah. Nah, di sini yang dari 1200 ya, dilihat dari penayangan dan mungkin berapa jumlah pendapatan per 1000 viewer itu RPM-nya 1,60 dolar ya. Dari 1400 penayangan itu saya mendapatkan 1,60 dolar. Itu berarti rendah ya, lebih rendah dari yang tadi saya membahas tentang gaji YouTuber. Jadi di sini kita harus memahami topik video yang menentukan video kita bisa menghasilkan uang gede, dan yang ketiga, yang kedua tentunya lokasi ya. Lokasi dari mana sih video kita ditonton. Nah, jadi yang pertama untuk meningkatkan dolar kita harus mengecek satu persatu video kita yang memang pendapatannya tinggi, yang tentunya membahas tentang keuangan ataupun tentang mereview harga, itu memang harganya lumayan ya. Nah, bagaimana cara agar video kita bisa ditonton dengan lokasi yang berbeda tanpa menggunakan VPN? Tentunya dengan satu syarat, kita harus mengisikan subtitle video kita ya. Setiap video kita harus mengisikan subtitle. Dan yang kedua, tentunya kita harus rajin-rajin berkunjung ke channel-channel yang memang channel tersebut membahas tema sama dengan video kita tetapi dari luar negeri. Yang saya contohkan di sini, saya coba buka videonya. Saya cari misalkan masak ya, konten masak. Tentunya saya ketikkan cooking USA ya. Di sini saya contohkan cooking USA. Saya masuk. Nah, ini adalah konten-konten masak dari Amerika ya, konten-konten masak dari Amerika tentunya. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat video ini karena bukan tidak bisa melihat, tetapi ini penontonnya sudah banyak dan tentunya video ini mungkin
sudah lama ya. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian titik 3, kita filter penelusuran, kita masuk ke kapan saja ya. Nah, di sini ada kapan saja, kita masuk ke hari ini dan kita terapkan. Nah, lalu disinilah konten-konten yang baru diupload oleh channel-channel dari Amerika Serikat yang mungkin akan menentukan video kita itu bisa ditonton oleh penonton dari Amerika Serikat. Nah, gimana caranya ya? Tentunya kita harus rajin komentar di video-video yang terbaru nih. Kita cari nih. Kalau memang ini masih ini, kita cari lagi titik 3, lalu kita filter penelusuran, kita pilih yang mungkin yang 30 menit ya, yang 20 menit yang lalu ya. Di sini ada 20 menit yang lalu. Nah, kita terapkan ya untuk kita cari durasi yang memang pendek videonya. Nah, ternyata ini durasinya tinggi ya, 19. Nah, itu untuk kita mencari konten masak. Lalu untuk kita mencari konten mancing misalkan ya, fishing USA. Nah, ini saya contohkan, saya masuk ke fishing USA dan di sini kita masuk konten yang memang konten ini konten tentang mancing tetapi dari Amerika ya. Kita pilih titik 3, kita masuk ke filter penelusuran dan kita cari kapan saja, kita masuk ke hari ini, kita terapkan. Nah, kalau kita mungkin sehari meluangkan waktu untuk berkomentar di video-video ini, apalagi kita mencari teman di sini ya, kita mencari teman, berkesempatan video kita ditonton dari penonton dari Amerika sana ya. Di sini ini akan membantu kita meningkatkan penghasilan, karena kalau dari Amerika tentunya penonton di video kita itu akan masuk ya dari Amerika juga dan akan menghasilkan dolar tinggi. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, itu baru 23 jam dan ini penontonnya baru 779. Nah, kita bisa tonton ya. Itu untuk konten yang mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya buat channel ini. Mohon di like, di komen dan juga di subscribe.